Sejarah berikutnya terjadi di masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Beliau berkuasa pada tahun 198 Hijriah sampai tahun 218 Hijriah. Anaknya Harun ar-Rasyid. Ini juga terjadi polemik, terjadi fitnah, sehingga menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa di dalam penjara. Bahkan sahabatnya bernama Imam Muhammad bin Nuh sampai meninggal dunia karena sebab masalah akidah yang terkontaminasi dengan pemahaman filsafat Yunani. Dikatakan Al-Quran itu godim atau hadis. Al-Quran itu dia makhluk atau bukan makhluk. Mayoritas ulama menyatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Dia sifatnya godim, mengikuti Allah karena ia adalah firman. Nah, Khalifah Ma'mun ini condong kepada pemahaman rasionalis yang waktu itu sudah muncul, dicetus oleh Wasil ibni Atha, muridnya Hasan al-Basri, yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 131 Hijriah. Seorang filosof, seorang mutakallimun, ahli teologi. Dialah yang mencetus paham yang bernama Mu'tazilah. Nah, Khalifah Ma'mun mengikuti paham tersebut. Pemahaman Mu'tazilah berkeyakinan Al-Quran itu adalah makhluk, dan dia sebagai khalifah mewajibkan mengikuti fatwa tersebut. Siapa yang bertentangan dengan fatwa itu dimasukkan ke dalam penjara. Para ulama yang punya pendirian kuat mengatakan tidak, itu bukan makhluk, itu kalamullah, dimasukkan ke penjara. Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Nuh, Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dia terbebas menggunakan ilmu mantik. Ilmu mantik. Khalifah bertanya kepadanya, wahai Syafi'i, Al-Quran itu makhluk godim apa hadis? Kata Imam Syafi'i, oh dia hadis. Imam Syafi'i mengatakan dia hadis. Imam Syafi'i tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi Imam Syafi'i mengatakan dia ini tunjuk jari, itu ilmu mantik. Ini hadis, ya ini makhluk. Imam Syafi'i selamat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan langsung tidak, Al-Quran itu godim, bukan hadis. Masukkan penjara, disiksa, dicambuk, kukunya dicabut. Muhammad bin Nuh juga sedemikian. Fitnah terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena pengaruh pemahaman filsafat Yunani. Ilmu filsafat ini tidak berarti menjadi musuh, tidak. Dia ilmu. Dia punya kebaikan juga banyak.